Tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan subscribe channel ini dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Samudra meletakkan kunci mobilnya di atas meja marmer, sengaja sedikit keras. Bunyi denting logam itu memecah keheningan ruang tamu yang terasa seperti museum. Wiratama duduk di kursi rotan yang sama selama 20 tahun terakhir, hanya membalik halaman koran. Tidak ada tatapan, tidak ada anggukan. "Proyek di Kemang, Ayah," kata Samudra, melepas jasnya. Ia berdiri di ambang pintu, menunggu. "Aku berhasil memenangkan tender desain interior untuk 30 unit apartemen mewah. Kliennya, mereka bilang desainku adalah yang terbaik di Jakarta." Wiratama menyesap tehnya yang tanpa gula. Uap tipis mengepul di udara dingin pagi itu. Bagus, kata Wiratama. Suaranya datar, nyaris berbisik. Ia tidak menoleh. Bagus? Samudra tertawa. Suara itu terdengar palsu dan tajam. Ia berjalan ke dapur, mengambil gelas. Hanya bagus? Ayah tahu, ini adalah kontrak terbesar yang pernah aku dapatkan. Aku bisa membeli rumah ini 10 kali lipat kalau aku mau. Wiratama melipat koran, meletakkannya di pangkuan. Ia menatap Samudra, tetapi tatapannya tidak fokus pada wajah, melainkan pada titik di belakang bahu Samudra. Uang, Samudra, bukan ukuran kualitas, kata Wiratama. Strategisnya membuat kalimat itu terdengar seperti kutipan dari buku filsafat yang membosankan. Kualitas adalah ketepatan. Apakah kau sudah memeriksa ulang perhitungan beban strukturalmu? Samudra membanting gelas di meja. Cak! Tentu saja aku sudah periksa. Aku bukan anak kecil lagi, Ayah. Aku arsitek. Aku bukan akademisi yang hanya bisa mengoreksi esai mahasiswa. Balas Samudra. Nadanya dingin. Ia tahu itu menyakitkan, tetapi ia ingin melihat reaksi apapun. Wiratama hanya menghela napas, lalu kembali membuka korannya. "Kalau begitu, jangan buang waktuku. Aku sedang membaca ulasan buku terbaru." Samudra mengepalkan tangan. Ia tidak pernah mendengar kata bangga, hebat, atau bahkan sayang dari bibir itu. Seluruh hidupnya adalah upaya sia-sia untuk memancing emosi dari tembok batu. "Baiklah," kata Samudra, mengambil kunci mobilnya lagi. "Aku akan pergi." Aku akan kembali saat ayah sudah selesai dengan dunia ayah yang sempurna dan sunyi ini. Ia meninggalkan rumah itu dengan kecepatan tinggi. Ia bersumpah, suatu hari nanti, Wiratama akan merasakan karma dari kebisuan yang mematikan ini. Karma datang lebih cepat dari yang Samudra duga. 2 minggu kemudian, Samudra menerima telepon dari perawat rumah. Wiratama ambruk di ruang kerjanya. Koran pagi masih tergeletak di lantai. Di rumah sakit, dokter menjelaskan diagnosisnya dengan bahasa medis yang kejam. Sindrom neurologis langka. Menyerang pusat emosi dan kemampuan bicara. Prognosisnya buruk, Tuan Samudra, kata Dr. Haryo, menunjuk hasil CT scan. Area Broca dan Wernicke-nya terpengaruh. Ia akan kehilangan kemampuan untuk mengekspresikan pikiran kompleks, terutama yang bernuansa emosional positif. Dalam beberapa hari, ia akan benar-benar bisu. Ia tidak akan bisa bicara, bahkan jika ia mau.
Samudra menatap ayahnya yang terbaring kaku. Selang infus menempel di tangannya. Ironi itu menusuknya. Wiratama akhirnya mendapatkan apa yang ia berikan. Keheningan abadi. Jadi, dia tidak akan bisa bicara lagi? Tanya Samudra. Suaranya kosong. Dia mungkin bisa mengeluarkan suara, Tuan, tapi bukan kata-kata. Hanya getaran vokal. Kami sarankan Anda mulai mengurus dokumen asuransi dan warisan. Ini akan cepat. Samudra mengurus semuanya dengan amarah yang dingin. Ia merasa jijik harus merawat pria yang ia benci, tetapi ia tidak punya pilihan. Saat mencari polis asuransi di ruang kerja Wiratama, Samudra menemukan sebuah papan lantai yang sedikit longgar di bawah karpet usang. Ia berjongkok, menarik papan itu dengan paksa. Di bawahnya, tersembunyi sebuah buku tabungan bank swasta yang tidak pernah ia lihat. Samudra membukanya, matanya menyipit melihat nominal di halaman terakhir. Angka itu fantastis. Jauh lebih besar dari yang seharusnya dimiliki pensiunan akademisi. Ia membalik halaman ke belakang, mencari sumber dana. Ada serangkaian penarikan besar-besaran yang dilakukan 5 tahun lalu, diikuti oleh satu setoran tunggal yang sangat besar. Di samping setoran itu, ada tulisan tangan Wiratama yang rapi. Penjualan koleksi Eropa 2018. Samudra tersentak. Koleksi Eropa. Itu adalah koleksi buku langka abad ke-17 yang selalu Wiratama jaga seperti nyawa sendiri. Aset yang ia larang Samudra sentuh. Samudra ingat tahun 2018. Itu adalah tahun ia diterima di S2 Arsitektur di London. Ia selalu yakin ia mendapatkan beasiswa penuh. Sebuah kebanggaan yang ia gunakan untuk memamerkan diri di depan ayahnya. Ia menghitung nominal itu lagi. Jumlahnya persis, sampai ke digit terakhir. Biaya kuliah dan biaya hidupnya selama 2 tahun di London. Samudra menjatuhkan buku tabungan itu. Ia berjalan ke lemari arsip Wiratama, mencari log kerja lama. Ia menemukan buku catatan harian yang berisi jadwal mengajar. Samudra membalik halaman demi halaman. Selama 15 tahun. Dari ia SD hingga SMA. Wiratama selalu mengambil shift mengajar malam. Pukul 19.00 hingga pukul 2.00. Mengapa? Pikir Samudra. Bingung. Ia menemukan catatan kecil di halaman tahun 2005. Menolak tawaran dekan. Harus ada di rumah saat Samudra pulang sekolah. Samudra ingat, ayahnya selalu ada di rumah saat ia pulang. Duduk di kursi rotan itu, membaca koran. Ia selalu menganggap itu adalah rutinitas malas. Ia tidak pernah tahu bahwa Wiratama mengorbankan promosi jabatan tertinggi yang bisa ia raih, posisi dekan, hanya untuk memastikan ia ada di sana, di keheningan itu. Air mata Samudra akhirnya tumpah, membasahi log kerja yang berdebu. Wiratama memang tidak pernah bersuara, tetapi seluruh hidupnya adalah tindakan pengorbanan yang sunyi. Kebencian bertahun-tahun itu mencair, digantikan oleh rasa bersalah yang menusuk. Samudra menyeka air matanya dengan kasar. Ia harus tahu mengapa ayah memilih penderitaan komunikasi ini. Mengapa ia memilih dibenci, padahal ia bisa saja menjelaskan semua ini. Ia kembali ke lemari buku. Ia melihat koleksi buku langka yang tersisa. Di balik barisan buku tebal tentang linguistik, ia melihat ada celah. Ia mendorong buku-buku itu. Di sana tersembunyi sebuah peti kayu kecil terkunci.
Samudra meraih peti itu. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu kunci untuk memahami kebisuan Wiratama ada di dalam sana. Ini bukan hanya tentang uang atau jabatan. Ada yang lebih gelap dari sekadar keheningan yang disengaja. Pikir Samudra. Tangannya gemetar saat ia mencari kunci yang tepat. Debu di udara terasa pahit, menusuk hidung Samudra. Ia menarik nafas panjang, matanya terpaku pada peti kayu kecil yang terkunci. Ia mencari kunci. Bukan di laci utama, bukan di kotak perhiasan yang sudah lama kosong. Ia ingat, Wiratama selalu menyimpan kunci-kunci penting di balik benda yang paling sering diabaikan. Samudra meraih bingkai foto keluarga yang sudah menguning di atas meja kerja. Foto itu diambil saat ia berusia 5 tahun, sebelum keheningan itu dimulai. Di belakang bingkai, tersembunyi sebuah kunci kuningan kecil, berkarat. Kunci itu berputar di lubang peti, dengan bunyi klek yang tajam. Samudra membuka tutupnya. Di dalamnya ada 2 benda. Sebuah kaset digital kecil, model lama yang hampir usang, dan amplop coklat tebal dengan kop surat yang samar-samar terbaca. Klinik Psikiatri Anak Dr. Laksmana. Samudra membuka surat itu. Tangannya berhenti gemetar, digantikan oleh rasa dingin yang menjalar dari perut. Surat itu bertanggal 1998, saat ia berusia 6 tahun. Ia membaca cepat, matanya menyapu istilah-istilah medis yang asing. Trauma disosiatif, sensitivitas ekstrim terhadap stimulus emosi positif dan negatif. Intinya jelas dan menghancurkan. Samudra harus dibesarkan dalam lingkungan yang steril. Tidak boleh ada ekspresi cinta yang berlebihan, tidak boleh ada kemarahan yang intens. Jika tidak, perkembangan kepribadiannya akan rusak permanen. Ia menjatuhkan surat itu, lalu meraih kaset digital. Ia menemukan pemutar digital tua di laci meja Wiratama. Menyalakannya. Suara statis mendesis, lalu suara Dr. Laksmana terdengar. Tenang dan profesional, seolah sedang membacakan laporan keuangan. Jadi, Bapak Wiratama, Anda sudah memahami risikonya, kata Dr. Laksmana. Samudra menahan napas. Ia mendengar suara ayahnya, serak dan jauh lebih muda dari yang ia ingat. Risiko dibenci, jawab suara Wiratama. Bukan dibenci, Pak, dipandang dingin. Samudra tidak akan pernah tahu bahwa keheningan Anda adalah perlindungan, jelas Dr. Laksmana. Jika Anda mengucapkan kata sayang atau memeluknya dengan emosi yang kuat, itu bisa memicu episode katatonik. Kita harus memilih, Pak, kesehatan mentalnya atau kehangatan komunikasi. Samudra menjengkram tepi meja. Ia mendengar Wiratama menarik napas dalam-dalam. Saya mengerti, kata Wiratama, jeda yang panjang. Ini adalah pengorbanan yang kejam, Pak. Anda harus menjadi tembok. Tembok yang dingin, kaku, dan tidak responsif. Demi dia. Kata Dr. Laksmana lagi, suaranya tidak menunjukkan empati, hanya fakta medis. Anda harus menahan diri, bahkan saat ia memancing reaksi. Bahkan saat ia marah. Anda harus menjadi keheningan itu. Apakah tidak ada cara lain? Tanya Wiratama. Suaranya bergetar, sebuah kelemahan yang belum pernah Samudra dengar seumur hidupnya. Hanya satu, komunikasi nonverbal yang sangat-sangat halus. Sebuah getaran, sebuah melodi yang tidak memiliki lirik. Sesuatu yang hanya bisa ia rasakan, bukan dengar. Itu pun harus dilakukan saat ia tidur atau saat ia tidak sadar sepenuhnya.
Jangan pernah diucapkan, tegas Dokter Laksmana. Keheningan kembali menggantung, lebih berat dari keheningan di rumah itu selama 20 tahun terakhir. Baik, kata Wiratama. Suaranya kini kembali formal, kaku, seperti yang Samudra kenal. Saya akan memilih keheningan. Rekaman itu berakhir dengan bunyi cek yang tajam. Samudra mencabut kaset itu. Napasnya tersengal, paru-parunya terasa kosong. Ia telah membenci ayahnya atas pengorbanan terbesarnya. Ia telah menuduhnya dingin, padahal Wiratama sedang menanggung beban komunikasi yang paling kejam. Ia berlari, menabrak kusen pintu ruang kerja menuju kamar Wiratama. Ia menemukan Wiratama terbaring, mata terbuka. Namun tatapannya sudah jauh, menatap langit-langit yang berdebu. "Ayah!" Samudra berbisik, lututnya menyentuh lantai dingin. Ia tidak peduli pada formalitas, pada kebersihan. Aku tahu kenapa ayah harus diam. Maafkan. Wiratama tidak merespons. Tangannya bergerak, mencoba menulis sesuatu di udara, gerakan yang tidak jelas. Samudra meraih tangan kurus itu, menggenggamnya erat. Tidak perlu bicara ya, aku sudah dengar, aku sudah tahu. Wiratama memejamkan mata. Dengan tenaga terakhir yang tersisa, ia menggenggam balik tangan Samudra. Kemudian, sebuah getaran vokal yang sangat lirih, hampir tidak terdengar, keluar dari tenggorokannya. Huh. Itu bukan kata, itu adalah melodi. Samudra tersentak. Itu lagu pengantar tidur yang selalu ia dengar samar-samar melalui dinding kamarnya saat ia kecil. Getaran yang ia kira hanya suara pipa air. Itu adalah satu-satunya bentuk komunikasi emosional yang diperbolehkan dokter. Wiratama menghela nafas terakhirnya. Genggaman tangannya mengendur. Samudra menunduk di samping tubuh yang kini dingin. Ia menggenggam tangan itu, membiarkan air matanya menetas ke spray. Aku tidak pernah mendapat kata sayang, tetapi aku mendapat bukti bahwa seluruh kehidupannya adalah sebuah surat cinta yang tidak pernah boleh dibaca keras-keras. Aku membenci keheningan itu, padahal keheningan itu adalah satu-satunya cara ia bisa mencintaiku. Pikir Samudra, menatap wajah ayahnya yang kini damai. Ia memilih untuk dibenci, agar aku bisa hidup normal. Samudra tidak tahu berapa lama ia berlutut di sana, menggenggam tangan yang kini terasa seperti marmer dingin. Bau antiseptik dan debu tua bercampur, menciptakan aroma kematian yang steril. Ia masih mendengar gema rekaman kaset itu di kepalanya. Suara Wiratama yang memilih untuk dihancurkan demi menyelamatkan anaknya. Pintu kamar terbuka pelan. Dokter Rendra, pria paruh baya dengan kacamata berbingkai tipis, masuk dengan langkah hati-hati. Ia melihat Samudra yang masih menunduk di sisi ranjang. "Samudra," kata Dokter Rendra. Suaranya rendah, profesional. "Saya turut berduka. Saya sudah menduga. Ini akan terjadi. Cepat." Samudra tidak bergerak. Ia hanya mengencangkan genggaman pada tangan ayahnya. "Saya harus memastikan waktu kematiannya. Sesuai prosedur. Anda paham?" Lanjut Dokter Rendra, mendekat dan meletakkan tas kulitnya di meja samping. "Prosedur." Samudra mengulang kata itu. Suaranya serak. Ia mengangkat wajahnya yang basah. "Ya, prosedur. 50 tahun prosedur, dokter.
Itu yang dia jalani. Dr. Rendra menghela napas pendek, mengambil stetoskop. Ia menarik tangan Wiratama dari genggaman Samudra dengan lembut, memeriksa denyut nadi yang sudah lama hilang. Penyakit neurodegeneratif ini kejam, Samudra, kata Dr. Rendra, menatap Samudra dengan tatapan yang terasa terlalu tahu. Ia merenggut kemampuan untuk berekspresi, terutama ekspresi yang kompleks, emosi positif. Samudra berdiri, lututnya gemetar. Ia berjalan ke jendela, menatap kebun belakang yang kering. Apakah ada cara lain, dokter, untuk mengobati trauma masa kecil itu, selain keheningan total? Dokter Hendra melipat stetoskopnya, gerakannya presisi. Anda sudah membaca arsipnya, bukan? Saya tahu Anda menemukannya. Saya hanya dokter umum yang merawatnya belakangan ini. Tapi, saya membaca catatan psikiater anak itu, Dr. Haris. Samudra menoleh cepat. Jadi itu benar? Semua itu. Tuan Wiratama adalah pasien yang paling disiplin yang pernah saya temui, kata Dr. Hendra, menghindari tatapan Samudra. Ia mulai menulis di papan klip. Ia mengikuti setiap instruksi, setiap larangan, bahkan larangan yang paling tidak manusiawi sekalipun. Larangan untuk mencintai, bisik Samudra. Larangan untuk mengekspresikan cinta secara verbal atau fisik yang berlebihan. Koreksi Dr. Hendra, suaranya datar. Otak kecil Anda saat itu, Samudra, sangat rentan. Stimulus emosi yang kuat, baik positif maupun negatif, bisa memicu disosiasi permanen. Dr. Haris sangat jelas. Lingkungan harus steril emosional. Samudra tertawa hampa. Steril, tentu saja. Rumah ini selalu steril, dingin, kaku. Saya pikir itu karena dia tidak peduli. Saya pikir dia hanya batu. Dia memilih untuk menjadi batu, Samudra, kata Dr. Rendra, menutup papan klipnya. Dia memilih untuk dibenci, agar Anda bisa tumbuh. Itu adalah pengorbanan yang sangat besar. Kebanyakan orang tua akan gagal. Mereka akan menyerah pada keinginan untuk memeluk, untuk memuji. Samudra kembali mendekati ranjang. Ia menatap wajah ayahnya yang kini tampak damai, bebas dari beban komunikasi yang mematikan. Dia tidak pernah gagal, kata Samudra. Suaranya kini lebih stabil, namun penuh penyesalan. Dia berhasil membuat saya membencinya. Itu berarti dia berhasil melindungi saya. Dr. Rendra mengangguk. Saya akan mengurus surat-suratnya. Anda perlu waktu. Saya akan kembali dengan perawat untuk memindahkan beliau. Tunggu. Samudra menghentikan Dr. Rendra yang hendak berbalik. Suara itu. Sebelum dia meninggal. Getaran vokal itu. Apakah itu efek samping penyakitnya? Dr. Rendra berhenti di ambang pintu. Ia menatap Samudra lama, seolah menimbang apakah harus melanggar batas profesionalisme. Tidak, jawab Dr. Rendra pelan. Itu bukan efek samping. Itu adalah satu-satunya bentuk komunikasi emosional yang diizinkan Dr. Haris. Getaran vokal yang sangat rendah, yang hanya bisa didengar jika Anda sangat dekat atau melalui dinding. Itu tidak memicu respons emosional yang berbahaya pada anak kecil. Itu adalah lagu pengantar tidur yang terdistorsi. Dr. Rendra kemudian keluar, menutup pintu dengan pelan, meninggalkan Samudra sendirian lagi dengan ayahnya. Samudra duduk di tepi ranjang. Ia meraih tangan Wiratama sekali lagi, kali ini tidak dengan amarah atau tuntutan, melainkan dengan pemahaman yang menyakitkan. Ia menundukkan kepalanya, menyentuhkan dahinya pada punggung tangan ayahnya. "Ayah," bisiknya. Air matanya menetes lagi, membasahi kulit Wiratama yang dingin. "Aku tidak pernah tahu. Aku minta maaf. Maafkan aku telah menuduhmu bisu.
padahal kau sedang berteriak dalam keheningan. Ia ingat semua momen yang ia anggap sebagai penolakan. Saat ia menangis karena jatuh dari sepeda dan Wiratama hanya memberinya plester tanpa kata. Saat ia memenangkan Olimpiade Sains dan Wiratama hanya mengangguk sambil membaca koran. Semua itu bukan ketidakpedulian. Itu adalah kepatuhan yang brutal terhadap perintah medis. Samudra mengangkat kepalanya. Ia melihat ke sekeliling kamar yang sederhana itu. Tidak ada foto keluarga, tidak ada dekorasi. Hanya fungsionalitas. Steril. Ia melepaskan genggaman tangannya. Lalu dengan hati-hati, ia menarik selimut tebal itu hingga menutupi wajah Wiratama. Itu adalah tindakan terakhir, sebuah penghormatan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan dengan rasa cinta yang begitu besar. Aku membenci keheningan ini seumur hidupku, pikir Samudra, berdiri tegak di samping ranjang. Padahal, keheningan ini adalah satu-satunya cara ia bisa memastikan aku hidup. Aku tidak pernah mendapat kata sayang, tetapi aku mendapat bukti bahwa seluruh kehidupannya adalah sebuah surat cinta yang tidak pernah boleh dibaca keras-keras. Dan sekarang, setelah semua pengorbanan itu, aku akhirnya tahu apa harga dari keheningan seorang ayah. Samudra berdiri di samping ranjang, menatap gundukan selimut tebal yang baru saja ia tarik menutupi wajah ayahnya. Udara di kamar itu terasa lebih dingin, bukan karena suhu, melainkan karena keheningan yang kini ia pahami sebagai sebuah monumen. Ia telah membenci keheningan ini seumur hidupnya, menganggapnya sebagai penolakan, padahal itu adalah perisai yang dibangun dengan pengorbanan yang tak terbayangkan. Ia melangkah mundur 2 langkah. Punggungnya menyentuh dinding yang dicat putih kusam. Dinding yang sama, yang selama bertahun-tahun memisahkan kamarnya dari kamar Wiratama, dan yang ia yakini sebagai simbol jarak emosional. Sekarang ia tahu, dinding itu adalah batas aman, zona steril yang harus dijaga. Samudra menghela napas panjang. Suara yang terdengar kasar memecah kesunyian. Ia kembali mendekat. Tangannya gemetar saat ia menarik selimut itu ke bawah, membuka kembali wajah Wiratama yang pucat. "Ayah," bisik Samudra. Suaranya serak. Ia tidak lagi menuntut, hanya mengakui. "Aku sudah melihatnya. Buku tabungan itu, log kerja shift malam itu, dan rekaman itu." Wiratama berbaring, matanya terbuka sedikit, tetapi tatapannya tidak fokus. Penyakit itu telah merenggut sisa-sisa kesadaran yang bisa ia gunakan untuk berkomunikasi. "Aku tahu, Ayah. Aku tahu kenapa Ayah harus diam," kata Samudra, mencondongkan tubuhnya ke depan. Ia meraih tangan Wiratama lagi, menggenggamnya erat, seolah mencoba menyalurkan semua kata yang tidak pernah mereka ucapkan. "Aku minta maaf atas semua kebencian yang aku simpan. Aku pikir kau tidak peduli, padahal kau sedang berteriak dalam keheningan setiap hari selama 30 tahun. Samudra merasakan getaran halus di jari-jari Wiratama. Gerakan itu sangat kecil, hampir tidak terlihat, tetapi Samudra merasakannya. Wiratama mencoba menulis sesuatu di telapak tangan Samudra, sebuah upaya komunikasi yang menyedihkan. "Tidak perlu, Ayah." Samudra menggeleng. Air matanya menetes lagi, membasahi punggung tangan ayahnya. "Aku sudah mengerti. Kau memilih untuk dibenci, agar aku bisa hidup normal. Itu adalah keputusan yang sangat kejam, Ayah." Wiratama memejamkan mata. Sebuah air mata tunggal mengalir dari sudut matanya yang keriput, menuruni pelipisnya.
Itu adalah ekspresi emosi yang paling jelas yang pernah Samudra lihat dari ayahnya seumur hidupnya. Aku tidak akan pernah mendapatkan kata sayang darimu, kata Samudra. Suaranya kini stabil, menerima kenyataan itu. Tapi aku mendapatkan bukti, dan itu jauh lebih berharga, ayah. Wiratama tiba-tiba mengerahkan sisa tenaganya. Ia tidak bisa mengangkat tangan, tetapi ia memutar kepalanya sedikit ke arah Samudra. Mulutnya terbuka, dan Samudra mendekatkan telinganya, takut kehilangan satu pun suara. Bukan kata yang keluar, bukan kalimat. Hanya sebuah getaran vokal yang sangat rendah, sebuah resonansi yang terdistorsi, seperti dengungan lebah yang terperangkap di dalam dada. Samudra tersentak. Ia menarik kepalanya sedikit, menatap wajah ayahnya. Itu? Samudra tercekat. Ia mengenali getaran itu. Itu adalah melodi. Lagu pengantar tidur yang selalu ia dengar samar-samar melalui dinding tipis kamarnya saat ia masih kecil. Bukan dinyanyikan, bukan digumamkan. Hanya getaran vokal yang sangat rendah yang tidak akan memicu reaksi katatonik. Satu-satunya bentuk kasih sayang yang diizinkan dokter. Wiratama dengan mata terpejam mengulangi getaran itu sekali lagi, lebih lemah dari sebelumnya. Samudra menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangannya, menekan tangan itu ke pipinya. Aku mendengarnya, ayah. Aku mendengarnya, bisiknya. Air mata membanjiri pipinya. Aku mendengarnya sekarang. Getaran itu berhenti. Wiratama menghela napas terakhirnya. Itu adalah napas yang panjang, perlahan-lahan mengempiskan paru-parunya, dan kemudian keheningan yang mutlak. Keheningan yang berbeda dari keheningan yang ia kenal selama ini. Keheningan yang final. Samudra tetap di sana, membiarkan kehangatan terakhir dari tangan Wiratama menghilang. Ia tidak menangis histeris. Ia hanya merasakan kekosongan yang aneh. Kekosongan yang kini terisi penuh oleh pemahaman. Ia melepaskan genggaman tangannya, lalu dengan hati-hati ia menarik selimut tebal itu hingga menutupi wajah Wiratama, seperti yang ia lakukan beberapa menit yang lalu. Tetapi kali ini, itu adalah tindakan cinta, bukan penghormatan yang dingin. Samudra berdiri tegak, memandang ke sekeliling kamar yang steril itu. Tidak ada lagi kebencian, hanya rasa hormat yang mendalam. Ia telah mendapatkan kata sayang yang ia cari seumur hidupnya. Tetapi kata itu datang dalam bentuk pengorbanan yang paling sunyi, dan diucapkan hanya setelah Wiratama tidak lagi memiliki kemampuan untuk berbicara. Aku telah menghabiskan hidupku menuntut kata-kata. Padahal seluruh hidupnya adalah sebuah kalimat yang sempurna. Pikir Samudra, membalikkan badan, berjalan menuju pintu. Dan harga dari kalimat itu adalah keheningan abadi. Aku tidak pernah mendapat kata cinta, tetapi aku mendapat bukti bahwa aku adalah alasan ayahnya memilih untuk mati dalam kesunyian. Keheningan yang mutlak itu terasa berat. Berbeda dari keheningan yang selama ini menjadi ciri khas rumah tersebut. Samudra berdiri di ambang pintu kamar ayahnya, membiarkan udara dingin dari luar menyentuh kulitnya. Ia menarik napas panjang. Bau antiseptik dan kematian yang baru saja terjadi masih melekat di hidungnya. Di tangannya, ponsel terasa dingin. Ia harus melakukan panggilan. Ia berjalan ke ruang tamu, tempat Wiratama biasa membaca koran.
Meja kopi itu bersih. Hanya ada sebuah asbak kristal kosong dan sebuah buku catatan kecil. Samudra mengambil ponselnya, menekan nomor layanan rumah duka yang sudah ia simpan sejak 2 minggu lalu. Sebuah persiapan yang ia lakukan dengan hati yang dingin, kini terasa seperti tindakan yang penuh hormat. "Ya, ini Samudra Wiratama," katanya. Suaranya stabil, terlalu stabil untuk seseorang yang baru saja kehilangan ayahnya. "Ayah saya sudah pergi. Tolong kirimkan tim Anda sekarang." Ia menutup telepon, lalu duduk di sofa bludru yang tidak pernah ia duduki. Ia menyilangkan tangan di dada, memandang keluar jendela. Langit Jakarta pagi itu kelabu, seolah ikut menahan napas. Tidak sampai 20 menit kemudian, sebuah mobil van hitam berhenti di depan gerbang. Seorang pria paruh baya, mengenakan setelan abu-abu yang rapi namun sedikit usang, turun dari kursi penumpang. Ia membawa sebuah tas kulit tua. Samudra membuka pintu. "Anda dari layanan duka?" Pria itu membungkuk sedikit. Gerakannya cepat dan profesional. "Saya Jaya, Tuan Samudra. Saya yang akan mengurus semuanya. Saya sudah sering ke sini, dulu sekali." Samudra menatapnya tajam. "Sering?" "Iya," kata Jaya, mengangguk pelan sambil meletakkan tasnya di lantai marmer. Ia tidak menatap mata Samudra, melainkan fokus pada bingkai foto Wiratama yang terpajang di dinding. "Saya yang membantu Bapak Wiratama mengurus beberapa hal yang bersifat pribadi." "Beliau itu orang yang sangat teliti, Tuan. Bahkan untuk hal-hal yang tidak terucapkan." Samudra merasakan tenggorokannya tercekat. Ini adalah pertemuan tak sengaja yang ia butuhkan. Seseorang yang tahu. "Maksud Anda urusan dokumen?" tanya Samudra. Nadanya datar. Namun ada nada mengancam yang terselip di antara kata-katanya. Jaya tersenyum tipis. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Bukan hanya dokumen, Tuan. Beliau sudah menyiapkan segalanya. Termasuk Permintaan khusus tentang bagaimana proses ini harus berjalan. Permintaan khusus, ulang Samudra, melangkah mendekat, memaksa Jaya untuk mendongak. "Saya ingin tahu apa permintaan itu. Saya ahli warisnya." Jaya menghela napas pendek, lalu menundukkan kepalanya lagi, seolah sedang menghitung ubin lantai. Beliau meminta agar semua dilakukan dengan sangat tenang. Tidak ada upacara besar, tidak ada keramaian, hanya keheningan yang mutlak. Beliau bilang, keramaian itu bisa mengganggu. Samudra mencondongkan tubuhnya ke depan. Mengganggu siapa? Beliau sudah tiada. Mengganggu ketenangan yang sudah dibangun bertahun-tahun, bisik Jaya, suaranya sangat rendah. Ia kemudian mengangkat tasnya, menghindari topik itu. "Saya harus mulai, Tuan. Saya harus memastikan semuanya steril, seperti yang beliau inginkan." Samudra menyilangkan tangan, membiarkan Jaya berjalan melewatinya, menuju kamar tidur. "Tunggu," panggil Samudra. Jaya berhenti di depan pintu kamar. Anda tahu tentang kebiasaan ayah saya. Kebiasaan diamnya. Jaya memegang gagang pintu. Matanya kini bertemu mata Samudra. Ada rasa kasihan yang mendalam di sana. "Saya tahu Bapak Wiratama adalah orang yang paling berkorban yang pernah saya kenal, Tuan Samudra. Beliau memilih jalan yang sulit demi memastikan semuanya baik-baik saja." "Jalan yang sulit," Samudra mendesis. Dia memilih untuk dibenci. Dia memilih untuk melindungi. Koreksi Jaya. Suaranya tegas. "Beliau pernah bilang pada saya,
Lebih baik anakku membenciku karena keheningan daripada dia hancur karena mendengar kata-kata yang salah. Itu kata-kata beliau, Tuan. Saya hanya pelaksana. Jaya membuka pintu kamar Wiratama dan Samudra melihat 2 orang petugas lain masuk dengan peralatan mereka. Beliau juga meminta satu hal lagi, kata Jaya menoleh kembali ke Samudra. Beliau meminta agar peti matinya tidak ditutup sampai detik terakhir. Beliau ingin Memastikan bahwa kepergiannya dilihat, agar tidak ada yang berpikir bahwa dia pergi tanpa pamit. Samudra terdiam. Wiratama, bahkan dalam kematiannya, masih berusaha berkomunikasi. Masih berusaha memastikan bahwa Samudra melihat pengorbanan itu. Baik, kata Samudra. Suaranya serak. Ia mengangguk sekali. Lakukan saja. Dan terima kasih, Pak Jaya. Jaya membungkuk lebih dalam kali ini. Tugas saya, Tuan. Beliau sudah membayar semuanya. Lunas. Jauh sebelum ini. Samudra melihat Jaya menghilang ke dalam kamar. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan Samudra sendirian di ruang tamu yang kini terasa lebih besar dan lebih dingin. Ia berjalan ke meja kopi, mengambil buku catatan kecil Wiratama. Itu adalah buku harian kerja, penuh dengan jadwal dan perhitungan. Di halaman terakhir, bukan angka, melainkan hanya satu kalimat yang ditulis dengan tinta biru tua. S. Aman. Samudra memejamkan mata, menekan buku itu ke dahinya. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari kata cinta yang diucapkan. Padahal, kata itu sudah tertulis di setiap sudut rumah ini, di setiap pengorbanan sunyi, dan kini di catatan terakhir ayahnya. Bukan hanya apu yang dibesarkan dalam keheningan, pikir Samudra, membuka matanya dan menatap langit-langit. Ayah juga hidup dalam keheningan yang ia ciptakan sendiri. Dan sekarang, aku harus hidup dengan kebenaran itu. Kebenaran yang datang terlambat. Buku catatan kecil itu terasa dingin dan tipis di tangan Samudra. Ia telah menghabiskan seluruh hidupnya mencari kata cinta yang diucapkan. Padahal kata itu sudah tertulis di setiap sudut rumah ini, di setiap pengorbanan sunyi, dan kini di catatan terakhir ayahnya. Samudra meletakkan buku itu di meja. Pandangannya jatuh pada rak buku tua yang menjulang di sudut ruangan. Rak yang selalu dilarang disentuh. Ia berjalan mendekat. Debu tebal menempel di ujung jarinya saat ia menarik keluar 3 jilid ensiklopedia hukum yang paling tebal. Di belakangnya, bukan dinding, melainkan papan kayu yang sedikit longgar. Ia mencungkil papan itu dengan ujung kunci mobilnya. Bunyi krek yang tajam memecah keheningan. Di balik papan itu, tersembunyi sebuah peti kayu kecil, terkunci dengan gembok kuningan yang sudah menghitam. Samudra tidak perlu mencari kuncinya. Ia tahu Wiratama selalu menyimpan kunci-kunci penting di balik jam dinding ruang kerja. Setelah gembok terbuka, Samudra menarik napas panjang. Di dalamnya ada 2 benda. Sebuah surat yang sudah menguning dengan kop surat psikiater anak dan sebuah kaset digital tua. Ia mengambil surat itu lebih dulu. Tanggalnya 25 tahun lalu. Ia membaca cepat. Matanya menyapu istilah-istilah medis yang asing. Trauma disosiatif, sensitivitas emosi ekstrim, katatonik. Samudra merasakan perutnya melilit.
Ini bukan demam biasa. Ini adalah penyakit yang disamarkan. Ia mencari pemutar kaset digital di laci meja kerja Wiratama. Setelah menemukannya, ia memasukkan kaset itu. Jantungnya berdebar, menghasilkan suara yang lebih keras daripada desis rekaman yang mulai berputar. Tuan Wiratama, kita harus sangat berhati-hati. Suara seorang wanita, terdengar klinis dan tenang, memecah keheningan. Stimulus emosional yang kuat, baik positif maupun negatif, dapat memicu disosiasi pada anak Anda. Otaknya terlalu sensitif. Samudra membeku di tempatnya. Ia mencondongkan tubuh ke depan, seolah mendekatkan telinganya akan mengubah masa lalu. Jika dia dibesarkan dalam lingkungan yang penuh ekspresi emosi, terutama yang intens, itu akan merusak perkembangan psikologisnya secara permanen. Lanjut suara itu, nadanya kini lebih tegas. Kita harus menciptakan lingkungan yang steril. Tidak ada pujian yang berlebihan, tidak ada kemarahan yang meledak, dan yang paling penting, tidak ada ekspresi kasih sayang yang diucapkan. Samudra merasakan air mata panas mengalir. Tetapi ia tidak bisa mengalihkan pandangan dari pemutar kaset itu. Kalian harus memilih, Tuan, kata psikiater itu. Suaranya terdengar seperti palu godam. Keheningan atau kehancuran. Lalu terdengar suara Wiratama. Suara yang sangat muda. Sangat berbeda dari desisan tua yang Samudra kenal. Suara itu dipenuhi kesedihan yang tak terukur. Sebuah kesedihan yang tidak pernah Samudra dengar seumur hidupnya. Jadi, saya harus menjadi tembok, kata Wiratama, suaranya serak. Anda harus menjadi tembok, Tuan. Tembok yang dingin, yang tidak bereaksi. Agar dia bisa tumbuh normal. Agar dia bisa menjadi arsitek sukses yang Anda inginkan. Ini adalah pengorbanan komunikasi yang harus Anda tanggung. Dia akan membenci Anda, tapi dia akan selamat. Ada tarikan napas panjang, suara isakan yang tertahan, lalu Wiratama berujar. Saya akan memilih keheningan. Biarkan dia membenci saya. Asalkan dia selamat, saya akan menanggungnya. Saya hanya ingin dia tahu bahwa saya ada di sini. Selalu. Rekaman itu berakhir dengan bunyi klik yang mematikan. Samudra menjatuhkan pemutar kaset itu ke lantai. Ia tidak bisa bernafas. Seluruh kebencian yang ia simpan selama 30 tahun. Seluruh rasa sakit karena tidak pernah dicintai. Hancur berkeping-keping. Itu bukan kurangnya cinta. Itu adalah tindakan medis preventif. Wiratama tidak memilih diam. Ia dipaksa oleh takdirnya sendiri untuk memilih dibenci. Ayah! Samudra menggumam, suaranya tercekat. Ia bangkit, kakinya gemetar, dan berlari menuju kamar Wiratama. Pintu kamar itu terbuka sedikit. Di dalamnya, cahaya sore yang redup menyinari ranjang. Wiratama terbaring, tatapannya sudah kosong. Hanya ada sedikit gerakan di jari-jari tangan kanannya, seolah berusaha menulis sesuatu di udara. Samudra mendekat, menjatuhkan diri di samping ranjang. Ia meraih tangan Wiratama yang kurus. Ayah, aku mengerti sekarang. Bisik Samudra. Air matanya membasahi selimut. Aku tahu kenapa ayah harus diam. Maafkan aku, ayah. Aku membenci ayah atas pengorbanan terbesar ayah. Wiratama tidak merespons. Matanya tetap menatap langit-langit. Namun perlahan, dengan tenaga terakhir yang tersisa, ia memejamkan mata. Jari-jarinya menggenggam tangan Samudra dengan erat.
Lalu dari tenggorokannya yang lumpuh, muncul suara. Bukan kata, bukan kalimat. Hanya getaran vokal yang lirih, terdistorsi, tetapi memiliki melodi. Samudra tersentak. Ia mengenalinya. Itu adalah lagu pengantar tidur. Lagu yang tidak pernah dinyanyikan keras, tidak pernah diucapkan. Hanya getaran yang selalu ia rasakan melalui dinding tipis kamarnya setiap malam saat ia kecil. Itu adalah satu-satunya bentuk komunikasi emosional yang diperbolehkan dokter. Wiratama telah menepati janjinya. Ia ada di sana. Selalu. Getaran itu melemah, lalu menghilang. Genggaman di tangan Samudra melonggar. Wiratama menghela nafas terakhirnya. Sebuah hembusan udara yang sunyi. Samudra menggenggam tangan ayahnya, menekan dahi ayahnya yang dingin. Ia tidak pernah mendapat kata sayang, tetapi ia mendapat bukti bahwa dirinya adalah alasan ayahnya hidup. Dan alasan ayahnya memilih untuk mati dalam kesunyian. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta bisa berbentuk keheningan yang begitu mendalam. Pikir Samudra, memejamkan mata dan membiarkan kesunyian yang baru ini menenggelamkannya. Dan sekarang, aku harus hidup dengan kebenaran bahwa aku telah membenci satu-satunya orang yang rela kehilangan segalanya, hanya agar aku bisa memiliki segalanya. Samudra tidak bergerak. Ia tetap menggenggam tangan ayahnya yang kini terasa dingin, menekan dahi ayahnya yang kaku. Keheningan yang baru saja tercipta terasa jauh lebih berat daripada keheningan yang Wiratama ciptakan selama 70 tahun hidupnya. Samudra mendengar suara napasnya sendiri, terlalu keras, terlalu hidup, di tengah kamar yang baru saja kehilangan pusat gravitasinya. Pintu kamar yang terbuka sedikit itu didorong perlahan. Suster Rina, perawat yang bertugas shift sore, melangkah masuk. Ekspresinya profesional, matanya langsung tertuju pada Samudra yang masih berlutut di samping ranjang. "Tuan Samudra," kata Suster Rina dengan suara rendah, langkahnya terukur mendekati ranjang. "Saya harus memastikan." Samudra tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil tanpa melepaskan genggaman. Ia merasakan jari-jari Suster Rina yang hangat menyentuh pergelangan tangan Wiratama, mencari denyut nadi yang ia tahu sudah tidak ada. "Saya turut berduka, Tuan," ujar Suster Rina, menarik tangannya kembali. Ia mengeluarkan ponsel dari saku seragamnya, mencatat sesuatu dengan cepat. Waktu kematian? Pukul 5:21 sore. Samudra menunduk, menatap lipatan selimut. Angka-angka itu terasa tidak relevan. 5:21. Itu adalah waktu ketika ia akhirnya mendengar lagu pengantar tidur yang sesungguhnya. "Saya akan menghubungi rumah duka yang Anda tunjuk," lanjut Suster Rina. Suaranya kembali ke mode administratif. "Apakah ada permintaan khusus sebelum jenazah dipindahkan?" Samudra menarik nafas panjang, menahan getaran di dadanya. Ia memejamkan mata sebentar, lalu perlahan, sangat perlahan, ia melepaskan tangan Wiratama. Genggaman itu terasa seperti melepaskan jangkar terakhir yang menahannya di dunia ini. "Tolong, beri saya waktu 5 menit. Pinta Samudra." Suaranya serak. Ia bangkit berdiri. Kakinya terasa kebas. Suster Rina mengangguk, memutar badannya. "Tentu, saya tunggu di luar. Ada beberapa dokumen yang harus Anda tanda tangani terkait prosedur pelepasan." "Dokumen," ulang Samudra. Suaranya datar. Ia berjalan ke jendela, membelakangi ranjang.
Cahaya senja di luar sudah berubah menjadi ungu gelap. "Iya, Tuan. Formalitas," kata Susterina. Ia berhenti di ambang pintu, menatap punggung Samudra. Tuan Wiratama, dia pergi dengan tenang. Itu yang terpenting, bukan? Samudra tertawa kecil, tanpa suara. Tawa itu kering, pahit. Ia membalikkan badan, menatap Susterina. "Tenang?" tanya Samudra, mengangkat alisnya. Dia menghabiskan hidupnya dalam keheningan yang dipaksakan, Suster. Dia memilih untuk dibenci, agar saya bisa hidup. Itu bukan ketenangan. Susterina terdiam, ekspresinya sedikit retak. Ia hanya seorang perawat, bukan pendengar pengakuan dosa. Saya tidak tahu detailnya, Tuan. Jawabnya hati-hati. Tapi dia selalu menanyakan kabar Anda. Setiap kali Anda tidak datang menjenguk, dia akan menuliskan inisial S di buku catatannya. Setiap hari. Samudra merasakan tenggorokannya tercekat lagi. Ia berjalan ke meja kecil di samping ranjang, mengambil buku catatan Wiratama yang tergeletak di sana. Ia membukanya. Halaman-halaman itu dipenuhi coretan, bukan kata-kata. Hanya huruf S yang ditulis berulang kali. Kadang tebal, kadang samar, seperti denyut nadi yang gagal. Dia tidak pernah mengatakan apa-apa, bisik Samudra, lebih kepada dirinya sendiri. Dia tidak bisa, Tuan, Susterina mengingatkan. Penyakitnya merenggut kemampuan itu. Tapi dia selalu berusaha berkomunikasi. Dia selalu menunjuk ke arah pintu setiap sore. Samudra menutup buku itu, memegangnya erat-erat. Ia kembali menatap Susterina, matanya merah. "Tolong, jangan panggil petugas rumah duka dulu," kata Samudra. Suaranya kini tegas, berwibawa, seperti arsitek yang sedang memberikan perintah di lokasi proyek. "Saya ingin dia tetap di sini, sampai saya selesai bicara." Susterina ragu sejenak. "Tuan, secara prosedur?" "Prosedur bisa menunggu," potong Samudra dingin. Ia menunjuk ke arah pintu. 5 menit, atau 10. Saya akan memanggil Anda." Susterina menghala napas pendek, mengakui otoritas yang terpancar dari Samudra. "Baik, Tuan Samudra. Saya akan menunggu di ruang perawat." Setelah Susterina menutup pintu, Samudra kembali ke sisi ranjang. Ia duduk di kursi yang biasa ia duduki, dengan perasaan jengkel dan terpaksa. Kini, kursi itu terasa seperti singgasana penyesalan. Ia meraih tangan Wiratama lagi, kali ini menggenggamnya dengan kedua tangannya. Dinginnya kulit itu menembus kehangatan telapak tangannya. "Ayah," bisik Samudra. Air matanya menetes ke punggung tangan Wiratama. "Aku sudah tahu. Aku tahu kenapa ayah harus diam. Aku tahu tentang trauma itu, tentang psikiater itu. Aku tahu ayah menjual semua buku itu untuk kuliahku." Samudra menundukkan kepalanya, menempelkan dahinya ke tangan ayahnya. "Aku membenci ayah selama 20 tahun, atas pengorbanan yang seharusnya aku syukuri," katanya. Suaranya pecah. "Aku berharap ayah menderita, dan ayah melakukannya. Ayah memilih penderitaan terburuk hanya agar aku tidak hancur." Ia mengangkat kepala, menatap wajah Wiratama yang damai tanpa ekspresi. "Aku tidak akan pernah bisa membalasnya, ayah. Aku tidak akan pernah bisa mengatakan maafkan dan ayah mendengarnya." Samudra terisak. "Tapi aku janji, aku akan hidup. Aku akan hidup dengan semua yang ayah berikan padaku. Keheningan ini adalah warisan terbesarku." Samudra duduk di sana, membiarkan waktu berlalu, membiarkan keheningan itu meresap. Ia tidak lagi melihat mayat, melainkan sebuah monumen pengorbanan. Setelah beberapa saat,
Samudra berdiri. Ia mengambil buku catatan Wiratama, memasukkannya ke saku jasnya. Ia berjalan ke pintu, menarik nafas dalam-dalam dan membukanya. "Susterina," panggilnya. "Saya sudah siap. Kita selesaikan formalitasnya." Aku tidak pernah tahu bahwa karma bisa bekerja secepat ini, pikir Samudra, melangkah keluar dari kamar. Aku berharap ayah menderita kebisuan, dan aku mendapatkannya. Tapi kebisuan itu bukan hukuman untuknya, melainkan hukuman untukku. Dan sekarang, aku harus hidup dengan suara yang tidak akan pernah bisa aku dengar lagi. Samudra kembali duduk di kursi samping ranjang, menarik napas panjang. Ia tidak lagi melihat Wiratama sebagai musuh, melainkan sebagai seorang martir yang memilih keheningan sebagai perisai. Ia meraih tangan ayahnya lagi, menggenggamnya dengan kedua tangan. "Aku kembali, ayah," kata Samudra, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ia mencondongkan tubuh, memastikan Wiratama bisa merasakan getaran suaranya. "Aku tidak akan pergi. Aku akan ada di sini sampai ayah benar-benar tenang." Wiratama tidak bergerak. Hanya matanya yang sedikit bergetar di balik kelopak yang hampir tertutup. "Aku tahu ayah tidak bisa bicara," lanjut Samudra, mengusap punggung tangan ayahnya yang dingin. "Tapi aku tahu ayah dengar. Aku tahu ayah dengar semua yang aku katakan." Wiratama mencoba mengangkat jari telunjuknya. Gerakan yang sangat lambat, seperti melawan gravitasi. Jari itu bergerak di udara, membentuk pola yang tidak jelas. Sebuah upaya menulis yang sia-sia. Jangan paksa diri, ayah. Samudra menahan tangan itu, menurunkannya kembali ke kasur. Wiratama menggeleng pelan, gerakan yang hampir tak terlihat. Ia menarik napas panjang, sebuah suara yang terdengar seperti gesekan kertas yang kasar. Lalu, getaran itu datang. Bukan kata, bukan erangan kesakitan. Hanya sebuah nada rendah. The temporary rail has created a lot of confusion since its arrival. Itu bukan suara yang jelas, tapi ritmenya, frekuensinya. Lagu itu, bisik Samudra, matanya memanas. Ia mengenalinya. Itu adalah melodi yang selalu ia dengar samar-samar melalui dinding kamar tidurnya saat ia kecil. Sebuah getaran yang ia kira hanya suara pipa air. Lagu pengantar tidur. Wiratama memejamkan mata. Getaran itu berlanjut, sangat lirih. Hung. "Ayah," Samudra menahan napas. Ini adalah komunikasi emosional yang diperbolehkan dokter. Satu-satunya bentuk kasih sayang yang tidak akan menghancurkannya. Getaran itu berhenti. Tangan Wiratama yang digenggam Samudra melonggar. Beratnya tiba-tiba menghilang. Keheningan yang baru saja tercipta, kini terasa permanen, dingin,
dan mutlak. Pintu terbuka pelan. Suster Rina masuk, membawa sebuah clipboard di tangannya. Ia melihat kondisi Wiratama, lalu mendekat dengan langkah hati-hati. "Tuan Samudra," kata Suster Rina pelan. Ia meletakkan clipboard di meja dan memeriksa denyut nadi di pergelangan tangan Wiratama. Samudra hanya mengangguk, tidak melepaskan genggamannya. Ia menatap wajah ayahnya yang kini benar-benar damai, tanpa beban ekspresi yang selama ini ia kenakan. Suster Rina menarik tangannya, menatap Samudra dengan tatapan penuh simpati. "Beliau sudah tenang, Tuan." Tepat pukul 3.17. Samudra mengangguk lagi. Ia tidak menangis. Air matanya sudah habis, di atas pengakuan yang terlambat. Ia telah menerima keheningan ini. "Terima kasih, Suster," kata Samudra. Suaranya mantap, kembali ke nada formal yang ia gunakan untuk berinteraksi dengan dunia luar. Ia melepaskan genggaman tangannya dari Wiratama. Dinginnya kulit itu kini terasa final, sebuah segel yang tidak akan pernah bisa dibuka. Ia berdiri, merapikan jasnya yang kusut. Ia mengambil buku catatan Wiratama yang tadi ia letakkan di meja samping, memasukkannya ke saku dalam. "Saya akan mengurus sisanya," kata Samudra, menatap Suster Rina. "Tolong siapkan semua dokumen formalitas yang diperlukan." Suster Rina mengangguk. "Tentu, Tuan. Saya akan menghubungi pihak administrasi." Samudra berjalan ke pintu. Ia tidak menoleh lagi. Ia telah melihat semua yang perlu ia lihat. Ia telah mendengar semua yang perlu ia dengar, meskipun itu hanya berupa getaran vokal yang terdistorsi. Aku tidak pernah mendapat kata sayang, tetapi aku mendapat bukti bahwa diriku adalah alasan ayahnya hidup, dan alasan ayahnya memilih untuk mati dalam kesunyian, pikir Samudra, melangkah keluar dari kamar yang kini terasa terlalu besar. Keheningan ini adalah warisan terbesarku.